Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'aka 'alaika anta kama uthnaita 'ala nafsika. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu khairu nabi arsalahu Allahu ilal alimi kulli basyiran wa nadiran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji kepada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan harta, juga kenikmatan kesehatan, serta luangnya waktu pada hari ini sehingga kita bisa menjalankan sholat Jum'ah bersama di Masjid Baitul Hikmah ini. Karena tanpa izin Allah dan juga tanpa kesempatan yang Allah berikan dan juga tanpa hati yang tergerakkan, maka tidak akan ada kita dalam masjid ini. Selanjutnya, salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narju syafa'atuhu min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pada hadis-hadis yang telah Rasulullah riwayatkan bahwasanya Rasul Allah yang bisa memberikan syafaat hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis dijelaskan orang yang pelit itu siapa? Orang yang paling pelit adalah orang yang tidak mau membaca sholawat ketika nabinya disebutkan namanya. Maka jangan pernah kita bosan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya khatib tidak bosan untuk mengingatkan baik kepada jamaah maupun kepada diri khatib sendiri untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yakni menjalankan seluruh perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam memberikan ibarat kepada hidup kita seperti orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Maksudnya bagaimana? Dalam transaksi jual beli ibadah, amal soleh adalah alat tukarnya, sedangkan bayarannya ialah pahala yang akan dibayar kelak di akhirat nanti. Serta keuntungan yang didapatkan apa? Keuntungannya adalah kenikmatan yang Allah janjikan, yaitu surga Allah, dan juga konsekuensinya adalah neraka sebagai ancaman yang Allah berikan kepada kita hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Tanya Allah. Caranya adalah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu.
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jika kamu beriman dan berjihad, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat tinggal yang baik. Di dalam surga Aden itulah kemenangan yang agung. Quran surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengilustrasikan bahwa jiwa dan harta dari orang-orang yang beriman akan dibeli oleh Allah dengan surga. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Artinya, sesungguhnya Allah memberi dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dua ayat di atas apa maksudnya? Maksudnya adalah ada 4 perkara atau 4 syarat agar kita mendapatkan ladang kenikmatan di akhirat nanti. Syarat pertama dan kedua adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tentu saya yakin semua umat Islam pasti meyakini Allah dan Rasul-Nya. Kemudian syarat yang ketiga dan keempat adalah menjadi mukmin yang sukses di dunia dan akhirat, yaitu dengan melakukan jihad. Jihad di sini ialah mengusahakan segala kemanfaatan dan kebaikan baik untuk diri sendiri, komunitas, dan kebaikan akhirat kelak. Namun sayangnya, seringkali istilah jihad itu selalu tergambar untuk melakukan perang. Benar kalau di zaman Rasulullah SAW, ketika ada kemungkaran pasti harus dijihadkan dengan melawan orang-orang atau musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita di Indonesia ini, di negara yang gemah limpah roh jilawi, negara yang aman tentram ini, jihad itu tidak mesti dijelaskan sebagai peperangan, melainkan bisa juga dengan jihad dalam jalan kebaikan. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 29, Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan, wal jihadu ba'da hadaini al-wajhaini thalathatun. Jihad yang dimaksud pada ayat di atas setelah 2 syarat tersebut itu ada 3 hal. Jadi jihad ini bisa dibagi menjadi 3 hal. Jadi para jamaah bisa memilih mau jihad yang seperti apa. Jihadun fima bainahu wa baina nafsihi. Yang pertama yaitu jihad terhadap apa yang di antara dirinya sendiri. Wa huwa qahrun nafsi. Yang dimaksud di antara dirinya sendiri yaitu mengendalikan hawa nafsu. Wa man'uha 'anil ladzati wasyahawat. Jihad mengendalikan hawa nafsu dan mencegahnya dari syahwat. Ini termasuk adalah jihad kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis jihad yang kedua yaitu wa jihadun fima bainahu wa bainal khalqi wa huwa ayyada'a tama'a minhum wa yushfiqa 'alaihim wa yarhamuhum wa jihadun fima bainahu bainad dunya wa huwa yattakhidaha zadan lima'adihi. Jihad yang kedua yaitu jihad terhadap apa yang diantara dirinya dan makhluk dengan meninggalkan ketamakan terhadap mereka dan selalu welas asih terhadap mereka. Yang dimaksud yaitu kita tidak boleh sombong, juga selalu kasih sayang sesama manusia. Dan jihad yang ketiga yaitu mempersiapkan diri untuk akhirat, melakukan segala ibadah yang diperintahkan Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memenuhi keempat syarat di atas, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah akan menjadikan kita sebagai muslim yang sukses dalam mengarungi kehidupan di dunia.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menjadi muslim yang sukses dalam menjalankan 4 syarat untuk mendapatkan kenikmatan di dunia maupun di akhirat. 4 syarat itu yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, dan juga jihad terhadap diri dan juga jihad dengan hartanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin ya najatat taimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad min al-awwali wal akhiri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'annal ghala wal waba wat ta'una wal amrad wal fitan ma la yadfa'uhu ghairaka an baladina hada Indonesia khassah wa an sairi biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum wa la dzikrullahil akbar. Aqimis shalah.